Shalom, berjumpa kembali dalam Berita Hidup Baru New Life News NLN yang ke-106. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana keberadaan saya setelah mendapat keselamatan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 14 kita akan melihat bagaimana hidup kita yang sudah berada di dalam keselamatan itu adalah hidup yang bagaimana dan akan menolong kita semakin menikmati hadirat Tuhan. Jadi Injil bagian yang ke-6 ini akan sangat menolong saya dan saudara untuk mencek kembali keberadaan kita yang sudah menerima keselamatan itu, sehingga kita bisa isi dengan hidup yang sesuai dengan keselamatan itu. Karena itu sebelum kita menerima firman ini, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Tuhan Tak Pernah Janji ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan dengan saya, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Engkau membuat kami tidak pernah menyerah, karena Allah yang kami sembah sudah menang dalam segala keadaan dan membuat kami bisa melewati segala keadaan dengan tidak perlu menyerah. Karena di dalam kekuatan Tuhan semuanya ada. Kontrol dari Tuhan lah yang terjadi. Mari Engkau ambil alih waktu ini, pemberitaan berita hidup baru. Biarlah Injil bagian yang ke-6 ini akan menolong keberadaan hidup setiap orang yang sudah menerima keselamatan, cocok dengan hati Tuhan. Berbicaralah, patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman. Jadilah kekuatan Tuhan. Firman-Mu boleh tertanam dalam hati pikiran rohani kami semua masing-masing. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dalam siaran langsung ini. Mari kita akan lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 14. Mari saya bacakan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Jadi di dalam kebenaran firman ini kita harus cek. Kalau orang sudah ada roh Allah, keberadaan dia itu sudah mendapatkan materai keselamatan dari Tuhan, maka itu akan menolong dia hidupnya seperti apa. Pasti hidup yang dikontrol oleh roh. Ada banyak orang berpikir kalau orang sudah menerima Yesus, menerima keselamatan, otomatis hidupnya itu pasti dikontrol oleh roh. Kita sudah menerima roh Allah. Dan ketika kita menerima hidup yang dikontrol oleh roh Allah, kita mengerti seluruh rencana Allah. Karena roh Allah itulah yang mengajarkan bagi saya dan saudara. Kecuali kita tidak menerima roh Allah, Roh Kudus, maka kita pasti tidak bisa mengerti seluruh rencana Allah. Karena roh Allah lah yang akan memberitahu saya dan saudara tentang rencana kerja Allah, rencana firman dari Tuhan, dan itulah yang akan banyak menolong saya dan saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 14 ini, bagaimana Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Korintus harus hidup keberadaan mereka di dalam keselamatan itu harus dicek. Apakah benar-benar mereka sudah memahami mana yang di dalam keselamatan, mana yang belum di dalam keselamatan. Jadi yang di dalam keselamatan itu apa? Roh Allah akan menuntun hidupnya saya dan saudara. Makanya ketika orang ada di dalam pimpinan roh Allah, mungkin dia bisa salah, mungkin dia juga bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak akan membuat dia terus akan hidup di dalam dosa itu, tetapi Tuhan akan mengontrol dia untuk bisa keluar dari keadaan itu. Karena roh Allah akan memberi dia segala kebenaran, pengertian yang memulihkannya.
secara rohani. Jadi tidak ada, kalau Roh Allah mengontrol bukan berarti kehendak bebas tidak terjadi. Ada kehendak bebas, tetapi di dalam kontrol dari Tuhan. Kehendak bebas yang dikontrol oleh Tuhan itu artinya Tuhan memberi bimbingannya, kebenarannya, sehingga kita masih bisa sadar dan kita bisa melangkah di dalam kehendak bebas yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai semua rancangannya itu dari dunia, dari Tuhan kepada manusia, kepada dunia. Rancangan Tuhan sudah jelas, memberi keselamatan kepada manusia yang berdosa. Dengan cara apa? Berjanji akan kirim juru selamat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan sudah dibicarakan keselamatan itu untuk datang bahkan sebelum dunia dijadikan. Rancangan keselamatan itu sudah lengkap. Jadi Tuhan sudah tahu di dalam penciptaannya bahwa Tuhan akan merancangkan keselamatan. Karena itu jangan salah paham tentang keselamatan. Ini yang pertama. Keberadaan kita di dalam keselamatan itu jangan sampai disalah mengerti. Saudara, kalau orang yang ada di dalam keselamatan itu, dia bukan mengejar perbuatan-perbuatan yang hanya bersifat keagamaan, bukan. Tapi keselamatan yang dia terima, yang dia mengerti itu adalah Tuhanlah yang datang menyelamatkan semua manusia. Kalau orang berpikir selamat itu seperti hanya baik, filosofi, ajaran-ajaran, itu bukan keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan itu adalah Tuhan yang mengambil tindakan untuk datang. Begitu besar kasih Allah ini untuk turun ke dalam dunia yang berdosa. Ini adalah tindakan Allah sendiri. Kemauan Allah untuk datang dan menyelamatkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau status keselamatan kita jelas di dalam Yesus, maka kita akan dipimpin oleh Roh Tuhan untuk terus hidup di dalam status itu dengan baik dan menikmati dan bisa menjadi saksi yang luar biasa. Jika demikian, keselamatan itu bukanlah pikiran kita, bukanlah rancangan kita, tapi rancangan Allah semata-mata. Nah, saudara, kalau begitu status keselamatan itu apa? Perubahan dari dalam diri saya dan saudara. Bukan perubahan yang kelihatan di luar saja. Kelihatan pergi ke gereja, kelihatan berdoa, bukan. Tapi keselamatan itu adalah perubahan dari dalam diri kita. Karena adanya Roh Allah yang termaterai dan mengerjakan segala yang baik di dalam hati, pikiran rohani kita oleh kuasa Roh. Dan Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa mengerti seluruh rencana Allah dalam hidup kita untuk kita jalankan di dalam mengikuti Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau tidak ada Roh Allah yang diam, maka kita tidak punya kekuatan untuk menjalankan keberadaan keselamatan itu di dalam hidup kita. Kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi, kita bisa menyatakan keselamatan yang ada di dalam hidup kita itu. Kalau tanpa Roh Allah, kita tidak bisa jalan dengan benar. Karena tadi ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa Paulus tidak menjelaskan kepada umat di Korintus itu dengan hikmat manusia, tapi dengan kekuatan Roh Allah yang bekerja dalam hati pikiran dari Paulus. Dialah yang bisa menjelaskan kepada semua umat Tuhan pada waktu itu dan kepada kita sekarang, bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus
Injil firman itu bukan berdasar pikiran dari Paulus, tapi hikmat dari Allah. Karena itu apa yang Paulus katakan tidak harus menyenangkan telinga manusia. Kadang-kadang menjengkelkan, tetapi kalau itu firman, itulah yang akan mengubah. Karena Paulus tidak coba mau menyenangkan telinga manusia. Apapun yang dia sampaikan, dia hanya mau ikut apa yang dari hikmat Allah saja. Bukan pikiran Paulus yang disampaikan di dalam setiap kitab yang ditulis. Itu adalah hikmat Allah sendiri. Itu adalah wahyu yang Tuhan beri kepada Paulus untuk dinyatakan kepada kita bisa mengerti segala kehendak Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, hanya orang yang tidak ada roh Allah, biar disampaikan kebenaran Tuhan, mereka sangat susah untuk percaya dan menerima. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan tidak gampang dimengerti oleh manusia duniawi. Apalagi manusia duniawi adalah manusia yang sedang terpisah dengan Allah. Tidak akan bisa mengerti kekuatan Tuhan. Tidak akan bisa mengerti pikiran Tuhan tanpa roh Allah. Karena itu kita selalu berdoa untuk sebelum kita menyampaikan kebenaran kepada orang, supaya dia dibukakan hatinya oleh roh Tuhan, menjamah, supaya dia bisa menerima hikmat surgawi, bisa menerima kebenaran firman, sehingga dia bisa percaya apa yang Roh Kudus akan katakan. Saudara, kalau tidak karena Roh Kudus, kita ini kan disebut bait Allah. Roh Allah yang harus tinggal dan menerjemahkan segala kehidupan. Roh Allah itu yang akan membuat kita bisa tenang, damai, sejahtera. Roh Allah juga yang memampukan kita berdoa dengan benar. Karena kalau kita hanya berdoa dengan hikmat saja, terbatas pengertian kita. Tapi dengan kekuatan roh, kita bisa berdoa melebihi pikiran kita. Makanya apa yang tidak dipikirkan, roh Allah lah yang mampu menjelaskan, mengartikannya kepada saya dan saudara. Karena itu, syukur kalau kita termaterai oleh Roh Kudus. Dan itulah keberadaan keselamatan. Dimateraikan oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau status keselamatan itu sudah terjadi dalam hidup saya dan saudara, di mana Yesus tinggal di dalam saya dan saudara, dan saya ada di dalam Yesus, terjadinya lahir baru. Roh Allah masuk di dalam roh kita yang tadinya mati, akhirnya roh kita dihidupkan. Terjadinya lahir rohani, lahir baru. Di situ kita menjadi lahir baru secara roh. Kalau tanpa roh Allah masuk, cara hidup kita juga akhirnya bisa berubah. Cara hidup kita, orang yang sudah menerima keselamatan, berbeda dengan cara hidup orang yang belum mendapat keselamatan. Hidupnya, kondisi rohaninya semua berubah. KTP-nya menjadi dua. Jasmaninya adalah warga negara Indonesia atau warga negara apapun, tetapi rohaninya warga kerajaan sorga. Karena itu, warga kerajaan sorga, saudara seiman, itu karena terjadinya kelahiran baru kepada setiap orang percaya. Maka setiap orang percaya itu adalah saudara seiman yang luar biasa. Baik di dunia ini maupun nanti sampai bertemu di sorga. Nah, karena itu saudara, status keberadaan saya dan saudara setelah mendapat keselamatan ini sangat penting. Sudah benar-benar ada Kristus, lahir baru, Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan apapun yang kita jalankan selalu mendapat hikmat dari Tuhan, karena Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara. Dan kita bisa bergerak di dalam kekuatan Tuhan. Nah, kalau
Tuhan menolong kita, orang yang sudah dapat keselamatan itu menolong sampai akhir hidup saya dan saudara. Jadi ketika kita termaterai oleh Roh Kudus, kita sudah mendapat jaminan pemeliharaan Tuhan yang sampai pada kematian kita. Jadi dengan hadirnya Roh Kudus, pemeliharaan Tuhan kepada kita sangat sempurna. Pengampunan Tuhan juga sangat sempurna. Dan kita bisa menikmati kekekalan yang luar biasa. Nah, karena itu saudara, cara untuk menyembuhkan hidup kita dari segala gangguan pun hanya karena kita bisa mengerti apa yang Roh Allah nyatakan. Semakin kita dibimbing oleh Roh Tuhan dan mengerti kehendak Roh Allah, maka kita akan semakin pulih dari segala gangguan yang mengganggu kita. Gangguan apa saja? Gangguan rohani apalagi. Dan gangguan kesehatan juga, gangguan jasmani. Kalau Roh Allah menuntun hidup saya dan saudara, maka gangguan-gangguan itu gampang diselesaikan. Karena itu puji Tuhan, malam hari ini saya dan saudara diajar untuk bagaimana keberadaan kita setelah mendapat keselamatan adalah kita selalu dikontrol oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita selalu mengerti pikiran rencana Tuhan, karena Roh Allah yang akan menjelaskannya. Karena itu orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kemajuan hati, pikirannya, imannya semakin hari semakin bertumbuh. Harusnya. Kenapa? Karena Roh Allah itu akan terus mendewasakan kita. Tergantung kita terus ingin dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Makanya kita selalu minta, Tuhan penuhilah saya dengan Roh-Mu yang kudus. Artinya Tuhan kontrollah hidup saya. Tuhan bekerjalah dalam hidup saya. Kuasailah hidup saya. Jangan kehendak bebas saya yang salah yang harus saya jalankan. Tapi pimpinan Roh Allah lah yang harus saya kerjakan. Dengan hikmat kekuatan dari Tuhan, bukan hikmat manusia. Karena itu bersyukur kalau saya dan saudara bisa hidup di dalam keselamatan, maka kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah yang luar biasa. Dan hikmat manusia duniawi tidak akan mau menerima kekuatan Tuhan. Karena itu kita perlu manusia rohanilah yang bisa menerima kekuatan Tuhan. Amin. Karena itu saudara, mari cek keberadaan kita di dalam keselamatan. Kalau ada jaminan Roh Kudus yang termaterai dalam hidup kita, Roh Kudus itulah yang mengerti seluruh kehendak Allah dan yang akan memberitahu kepada saya dan saudara bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita menyaksikan Tuhan, bagaimana kita menyampaikan Injil kepada banyak orang. Itu juga di dalam kontrol dari Roh Kudus, bukan kemampuan kita sendiri. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita bisa berdoa untuk orang sakit, bisa mengusir setan-setan. Itu juga bagian dari karya Roh Kudus. Itu juga bagian dari keberadaan kita di dalam keselamatan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya dan saudara untuk menikmati keberadaan di dalam keselamatan dengan pimpinan Roh Kudus yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua mengerti keberadaan kami di dalam keselamatan itu karena rencana Allah yang bekerja melalui Roh Kudus yang memberi kasih karunia anugerah keselamatan itu dengan memateraikan kami di dalam kuasa Roh Kudus, melahirkan kami kembali, dan dari situ kami bisa melangkah untuk hidup menikmati keberadaan kami di dalam keselamatan, dan kami bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat keselamatan dengan hikmat dari Roh Allah sendiri. Karena itu genapilah kebenaran firman ini, supaya keberadaan kami benar-benar sudah ada di dalam keselamatan,
karena Yesus, karena materai dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa melangkah di dalam kehidupan kami, tetap menjadi saksi, menjadi dipakai oleh Tuhan sebagai bait Allah, sebagai Roh Kudus yang memberikan segala bimbingan, ajaran, dan kekuatan supaya kami bisa mampu menjalankan seluruh kehendak Allah oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus. Genapilah kebenaran ini kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Berita baru sudah selesai, Injil bagian ke-6, dan besok kita akan bicara tentang Injil bagian yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Salam.